Innas salata tanha anil faksha'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kuliah singkat menjelang berbuka dalam bulan Ramadan kali ini, kami ingin sampaikan satu tema yang insya Allah penting untuk kita, yaitu bagaimana cara meningkatkan ibadah sholat kita itu bisa berkualitas. Nah, ini kami angkat karena banyak yang kita perhatikan bagaimana orang-orang sholat itu hanya sekedar sholat, usai, selesai. Dan ini cukup disayangkan. Nah, oleh karena itu dalam tema yang insya Allah bermanfaat itu ada dua hal yang perlu kita hayati dan perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa hidup ini ujian dan Allah mencari siapa yang terbaik amalan kita. Dan Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian adalah tujuannya untuk menguji kalian di antara siapa dan terbaik di antara kalian. Nah, ini. Jadi setelah kita resapi, kita hayati dalam satu ayat ini adalah kita tidak bisa ibadah yang kita lakukan terutama sholat itu kita berangkat dari awal kemudian akhir selesai bebas. Seakan-akan hanya menutupi kewajiban yang sudah kita lakukan. Tidak. Tapi bagaimana kita itu meningkat, bagaimana ibadah sholat kita itu bisa meningkat, bisa bermutu dan juga bernilai, sehingga kelak nanti di akhirat tidak akan mengecewakan untuk kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Ketika sahabat menghadap ke Rasul, sahabat ini sebetulnya baik. Beliau datang mengucapkan salam di jam Rasulullah SAW itu. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau menghadap Rasul, mengucapkan salam di jam Rasul salamnya. Kemudian Rasul bilang, irji sholatak fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Beliau langsung melakukan sholat lagi sebanyak 2 rakaat. Usai sholat, beliau menghadap Rasul, mengucapkan salam di jam Rasul salam itu. Kemudian Rasul bilang, irji sholatak fa innah lam tusalli. Ulangi sholatmu kan engkau belum sholat. Beliau ulang. Ini terjadi sampai 3 kali di hadapan Rasul SAW. Kenapa? Karena orang itu belum memenuhi rukun sholat itu. Dari awal sampai akhir. Ternyata ia lakukan dengan cara cepat, dengan cara yang tidak tumanina. Nah, ini sungguh mengecewakan. Sholat yang tidak berkualitas dan tidak bernilai itu. Sehingga dari itu kita bisa meresapi bagaimana hidup kita ini dalam pelaksanaan sholat kita ini betul-betul bernilai, sehingga tidak hanya sekedar sholat selesai kemudian bubar, tidak. Ini yang perlu kita resapi. Yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan sholat kita
yang kita lakukan itu harus bisa kita hayati, bisa kita resapi baik secara dohir maupun batin. Nah, ini penting. Karena pelaksanaan salat kalau hanya dohirnya saja, batinnya tidak, maka tidak akan bernilai. Sehingga bagaimana dohir dalam pelaksanaan salat itu dari takbir, gerakannya, kemudian hingga salam, dan bacaannya hanya sekedar di lisan saja, tidak kita hayati, maka ini pun juga tidak akan berkualitas. Oleh karena itu, dari awal takbir hingga salam, kemudian bacaan itu kita resapi, kita hayati betul-betul, dan kita tahu apa yang kita baca itu. Maka inilah salat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil faksha'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini jelas. Kalau ada orang salat, tapi tingkah lakunya, ya, tata cara kehidupan, pola hidupnya itu masih banyak yang salah, masih banyak kemungkaran yang orang itu lakukan, maka ini yang salah bukan orangnya, tapi sholatnya. Ya, sholatnya harus diperbaiki. Ketika sholat itu sudah berbaiki dan berkualitas, maka itu nanti akan ikut. Sholatnya baik, sholatnya berkualitas, maka orang itu akan mampu, akan bisa melaksanakan perbuatan yang baik-baik saja, yang buruk terhindari. Maka fungsi sholat itu bisa mengena, dan itulah dua hal insya Allah ya, setidaknya yang mampu mengangkat sholat kita itu akan bernilai di hadapan Allah, berkuantitas, kuantitasnya itu ada, kemudian bermutu, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak nanti di akhirat, ketika kita menghadap ke hadirat Allah, kita tidak akan kecewa, dan termasuk orang-orang yang berhasil dalam menuai hidup ini, yang tadi kita katakan bahwa hidup itu adalah ujian. Nah, kiranya itu udah singkat yang bisa kami sampaikan. Aku lu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.